Nama saya M. Farhati Goram Batubara. Hai, perkenalkan nama saya Fatimah Nur Aisyah Fauzan, 5 MSU, saya dari kelompok 8. Halo, saya Wahyuni Rifdawati dari kelompok 8. Konsep akuntansi. Pertama, kita akan membahas definisi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengelola semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Selanjutnya adalah konsep HOBO. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO atau Home Office and Branch Office. PPKD yang mengimplementasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau Home Office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang, yakni adalah Branch Office. Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD dalam beberapa alasan. Yakni adalah PPKD SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Dan antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari analisis, jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Untuk penjelasan dari siklus akuntansi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu analisis transaksi. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait dan kemudian untuk menentukan debit atau kredit pada akun tersebut. Urutan perintah di dalam proses pencatatan dimulai dengan bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan pajak atau retribusi daerah SKPD atau SKRD, tanda bukti penerima TBP dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu jurnal. Jurnal merupakan kronologis atau sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit atau sisi kredit. Contoh format jurnal ada di bawah ini. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian akan terdapat dua, yaitu jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut jurnal LO, dan neraca kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besar masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dengan aturan yang telah disepakati. Contoh format buku besar ada di bawah ini. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar PPK SKPD dan PPK PPK. Dalam fungsi sebagai SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat nama setiap buku besar, kode rekening, dan saldonya pada tanggal tertentu. Bagian berikut yang menggambarkan proses penyusunan neraca saldo dari buku besar. Jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle dan prinsip penandingan Massey principle. Nah, jenis jurnal penyesuaian ada 2 kelompok, yaitu satu beban bayar di muka, yaitu beban bayar di muka, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan. Kedua, akrual. Akrual yaitu ada 2, akrual pendapatan dan akrual beban. Baiklah, selanjutnya adalah tahap ke-6, yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah neraca saldo setelah penyesuaian yang disusun berdasarkan akun-akun yang ada di buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian itu sendiri adalah membuktikan kesamaan antara saldo total debit dan juga saldo total kredit di neraca lajur, dan merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Dan langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat, yaitu terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Dan berikut di bawah ini adalah salah satu contoh format untuk neraca saldo yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu tahap ke-7, menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan dapat disusun langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. 3 laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan juga neraca. Untuk laporan realisasi anggaran itu sendiri disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan juga 7. Sedangkan laporan operasional itu disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kelompok kode rekening yaitu 8 dan 9. Sementara neraca disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dan kelompok kode rekeningnya yaitu 1, 2, dan 3. Pengelompokan akun dalam penyusunan laporan keuangan digambarkan sebagaimana tabel yang ada di bawah ini. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-8, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Jurnal penutup berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya menjadi 0 pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Dan cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Akun pendapatan laporan realisasi anggaran yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun belanja yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Dan tahap terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah membuat jurnal penutup akhir untuk menutup surplus ataupun defisit laporan operasional. Jurnal penutup akhir juga berfungsi untuk memasukkan unsur surplus atau defisit laporan operasional ke dalam ekuitas. Dan cara untuk menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Akun surplus ataupun defisit laporan operasional, jika saat jurnal penutup laporan operasional ada di sisi debit, maka ketika penutup akhir dicatat di kredit. Sementara itu, jika akun surplus ataupun defisit laporan operasional saat jurnal penutup laporan operasional ada di sisi kredit, maka ketika penutup akhir dicatat di sisi debit. Dan untuk penyeimbang sisi debit dan kredit, jurnal penutup akhir adalah akun ekuitas. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut bagan dari neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah siklus akuntansi pemerintah secara sederhana dapat digambarkan oleh bagan berikut. Siklus akuntansi pemerintahan dimulai dari pengumpulan dokumen sumber berupa SP2D, SPJ, dan bukti memorial yang terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan juga bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut akan dicatat sebagai realisasi APBD ke dalam jurnal LRA, LO, dan juga neraca. Dan setelah itu akan diposting ke dalam buku besar dan juga buku pembantu. Dan yang terakhir akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, LO, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.